Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam yang sedang menonton video ini. Kembali lagi ya di Codefox. Jadi pada Codefox kali ini kita akan membahas kelanjutan dari materi Android Development yang sebelumnya sudah dijelaskan ya pada video yang sebelumnya itu mengenai dasar-dasar Android Development. Jadi dari apa sih Android Development itu, terus bagaimana cara membuat aplikasi Android menggunakan Kotlin dan lain-lainnya. Nah, sekarang ini kita lanjut ya kepada materi selanjutnya, yaitu input, navigation, dan juga life cycle. Nah, yang pertama itu kita mengenal dulu nih, apa sih komponen UI buat input pengguna di dalam aplikasi Android. Nah, yang pertama itu namanya edit text. Nah, edit text ini apa sih? Edit text ini itu adalah komponen UI untuk menerima input teks dari pengguna. Jadi itu dia seperti yang kayak di gambar ini nih. Ini contohnya ini adalah email dan password. Jadi dia itu namanya komponen namanya edit text. Nah, jadi ini edit text ini merupakan komponen fundamental yang untuk membuat form yang interaktif. Jadi contohnya itu ada untuk form login, kolom pencarian, kolom search, dan juga aplikasi chatting. Nah, sini ada implementasi di XML-nya untuk edit text itu. Jadi atribut pentingnya itu ada ID. Jadi ID ini untuk unik ya. Jadi buat nanti diakses buat logiknya mungkin, dan buat memberikan kesan unik aja. Terus ada Android hint yang di bawah ini nih, di bawah autofill ini. Dia itu untuk placeholder. Jadi jadi pas saat kolomnya kosong, jadi dia tuh buat naruh sebagai placeholder. Terus ada Android input type. Nah, input type ini jadi buat mengatur jenis input type atau jenis eh, tipe dari inputnya yang masuk gitu. Jadi misalnya teks, number, atau mungkin password ya. Kalau password itu nanti dia pada saat diketik dia bakal jadi kayak di hide gitu, titik-titik apa titik-titik ya, biasanya seperti itu. Selanjutnya ini implementasinya di Kotlin. Jadi teks dari edit teksnya ini diambil menggunakan view binding yang telah dijelaskan di video sebelumnya apa itu view binding. Nah, terus kita gunain property .text untuk mengakses isi dari eh, properti tersebut, .text teks tersebut. Terus ada catatan juga nih, selalu konversi ke string dengan .toString saat mengambil nilainya. Jadi contoh file nama sama dengan binding add nama text to string. Jadi seperti ini nih contohnya codingannya di Kotlin. Nah, selanjutnya ini ada image view. Nah, image view ini apa sih? Image view ini adalah komponen untuk menampilkan sebuah gambar. Jadi sumber gambarnya ini bisa bebas dari internet, dari mana saja lah pokoknya, dari kamera mungkin, dari yang kita ambil. Nah, terus untuk gambar internal ini bisa disimpan di dalam file rest drawable. Nah, sini ada implementasi di XML-nya. Jadi ya kurang nggak beda jauh sama tadi edit text. Jadi di sini tuh bedanya itu dia ada atribut namanya src. Jadi dia itu untuk menampilkan gambar dari drawable. Nah, jadi contohnya ini, nah, Android src add drawable slash nama gambar. Nah, nama gambar misalnya apa di file drawable-nya itu, nanti tinggal dimasukin. Jadi ini contoh kalau di gambarnya kan logo Android, nanti akan muncul logo Android gitu, gambar logo Android. Nah, di catatan penting juga nih, nama file gambar di folder drawable harus menggunakan huruf kecil dan tanpa spasi. Jadi di dalam drawable itu nggak boleh ada huruf yang besar, dan juga harus tanpa spasi. Jadi buat ada spasi, jadi kita ganti aja pakai underscore. Nah, selanjutnya ini navigasi dan pengiriman data. Nah, di sini ada namanya activity. Nah, activity ini apa sih? Activity itu aplikasi yang umumnya ini memiliki lebih dari satu layar. Jadi
Jadi dalam satu aplikasi itu kan bisa kita pindah-pindah nih, pindah-pindah ke halaman ini, halaman itu. Nah, halaman itu namanya activity. Jadi seperti itu. Activity baru dapat dibuat melalui menu file, activity new, activity, activity, activity seperti di gambar bawahnya ini. Contoh membuat activity baru gitu. Setiap activity baru akan memiliki file layout.xml dan file logika.kt Kotlin sendiri. Jadi setiap activity itu dia tuh punya file layout dan juga file layout yang file XML dan juga file Kotlin, file codingannya gitu ya, file logikanya, logic. Nah, selanjutnya itu ada intent. Nah, intent ini apa sih? Intent ini adalah objek atau pesan untuk meminta Android melakukan suatu aksi. Jadi kayak apa ya? Misalnya kita ingin berpindah halaman gitu dari halaman satu ke halaman lainnya. Nah, buat dari pindah ke halaman itu, nah itu kita membutuhkan namanya intent. Jadi seperti itu. Dalam kasus ini intent digunakan untuk meminta Android memulai aktivitas yang baru. Nah, ya ini contohnya seperti ini. Di ilustrasi di bawah ini. Jadi karena codingan yang bisa dipakai itu untuk membuat intent itu ini file intent sama dengan intent. Jadi tujuan activity, misalnya tujuannya nama activity-nya apa gitu, misalnya detail activity, activity apa gitu, terus class.java. Terus kodenya itu ini buat maksudnya buat start activity-nya ya, namanya start activity intent gitu. Nah, kita bisa menitipkan data pada intent saat berpindah halaman. Jadi misalnya kita nih pertama ada form, misalnya form isi data diri gitu. Nah, nanti itu intent itu dia itu bisa nyimpen data yang telah kita isi tadi untuk misalnya ditampilin di halaman berikutnya. Jadi seperti itu. Ada fitur yang namanya itu. Nah, untuk menggunakan fitur itu, nah ini kita gunakan metode put extra key value di dalam codingannya ini. Nah, key-nya apa sih? Nah, key ini adalah sebuah string unik sebagai pengenal data. Value apa sih? Nah, value ini adalah data yang ingin dikirim. Jadi bisa berupa string, integer, dan lain-lain. Jadi contoh seperti codingan di bawah ini nih. Nanti saya praktikkan. Terus di activity tujuan juga data diambil dari intent yang masuk. Nah, ini selanjutnya. Terus gunakan metode intent.getString extra key untuk mengambil data string. Pastikan key yang digunakan untuk mengambil data sama persis dengan key yang saat mengirim. Nah, itu. Nah, selanjutnya ini adalah activity lifecycle. Nah, di sini ada ilustrasi dari activity lifecycle. Nah, activity ini kan memiliki beberapa tahapan atau state dari saat dibuat hingga dihancurkan. Jadi, memahami activity lifecycle ini penting untuk pertama menghindari crash saat rotasi layar. Terus menyimpan data pengguna saat aplikasi ditutup sementara. Terus yang terakhir menghemat baterai dan sumber daya. Nah, di sini ada metode-metodenya nih, apa metode-metode life cycle, activity life cycle. Jadi pertama itu ada on create. On create ini apa sih? Nah, dia tuh untuk membuat activity, jadi dipanggil sekali aja. Terus ada on start. Nah, on start ini untuk ditampilkan gitu, yang akan ditampilkan. Ada on resume. On resume ini untuk tampil di depan dan buat interaktif juga. Terus juga on pause. Nah, on pause ini buat activity itu biar ditinggalkan gitu, tapi masih bisa sedikit terlihat. Nah, kalau on stop dia tuh udah nggak terlihat lagi di layar. Kalau dan yang terakhir on destroy. Nah, on destroy ini dia tuh bakal dihancurkan gitu activity-nya. Nah, di sini ayo kita buat semacam project mini gitu. Saya langsung perhatikan aja di Android Studio. Jadi pertama itu kita buat misalnya project baru gitu. Project kita buat empty views activity. Kita buat tadi kan misalnya apa namanya tadi tuh? Biodata ya, misalnya biodata. Biodata sederhana. Terus API-nya kita pilih 21 aja yang udah banyak 99%. Kita buat, nah ini kita tutup dulu sebelumnya ini. Bentar kita tunggu dulu dia ngimport Gradle.
Nah, sudah di Gradle, sudah di build. Kita pertama itu kita ini dulu, modif dulu di XML-nya. Jadi itu kita pertama eh, buat dulu kayak semacam formulir ya. Jadi formulir. Berarti ini kita tulis aja formulir biodata. Jadi kita ganti dulu formulir biodata. Itu misalnya. Terus ini kita ke atasin. Kita makainya linear aja, tidak pakai constraint layout. Karena biar terlihat ini aja. Linear layout. Oke. Terus paddingnya juga disetting juga, padding 24 dp 24. Terus ketengahin juga gravity center. Terus betul nggak konsisten, kita hapus aja. Text size nya kayaknya agak gedean lagi nih ya, 24 dp tuh udah agak gede. Terus kita buat bold juga kali ya, biar lebih. Nah, sini kok terlalu tengah ya. Ini kita ekstrak dulu stringnya. Oh, ini SP, salah sih. SP ini harusnya. Oke, formulir biodata. Habis itu tambahin edit text. Sekarang ada konten. Terus oh ya, kasih placeholder juga tadi kan. Kasih placeholder misalnya masukkan nama lengkap. Jangan lupa kasih ID juga, biar buat ini unik kok, apa nilai uniknya. Misalnya edit text nama gitu, nama, masukkan nama lengkap. Terus input type-nya, nah input type-nya jangan lupa ini nama, berarti kita pakai text person name. Nah, terus margin button samain lagi dua kayak di atas itu 16 aja, 16 dp. Terus gravity temen center udah. Orientation vertikal. Nah, itu sip. Oh, ini belum ekstrak string source. Oke, kita edit text lagi. Edit text match parent, web content. ID-nya jangan lupa ini berarti email, misal emailnya email. Terus hint, masukkan alamat email.
masukkan alamat email, alamat email gitu. Terus juga input type email, text email address. Oke, margin bottomnya samain lagi 24 sekarang, tapi 24 aja biar lebih ini lebar. Nah itu oke nih. Oh ya, nih extract string source dulu. Udah, terus kita edit text lagi. Yang terakhir itu masukin nggak usah deh, nggak usah ini aja, berarti kita masukin nama lengkap sama email aja dulu karena kebanyakan ntar. Oke, sekarang tinggal tambahin button buat mengirim biodatanya. Kita buat ID-nya juga, misalnya button btn ya, btn ini aja, btn kirim. Kita kasih teks buat teksnya, kirim biodatanya, extract string source, langsung aja. Oke. Nah, kalau seperti ini. Oke. Sekarang kita masukin buat di logiknya di main activity Kotlin. Ini yang original kita edit dulu sebentar. Kita tambahin dulu variabel itunya, main binding. Oh iya, belum ditambahin dulu sini. Kita tambah sebelum ini, tambahin dulu buat activity main bindingnya itu build features view binding true. Casing dulu. Oke, udah. Langsung kita ke sini. Tambahin dulu itu let init for activity main binding import. Nah, di sini kita ubah dulu nih, hapus. Ini hapus juga. Tambah dulu binding sama dengan activity main binding itu udah ada lewat inflator binding.root dah. Baru kita ini tambahin binding. Tadi kita btn kirim, kita ini tambahin dulu .set on click listener. Terus kirim, kita buat apa nih nama ininya, fungsinya misalnya kirim data biodata. Nanti kita buat fungsinya, baru kita buat fungsinya private file kirim biodata. Itu udah jadi, langsung aja file nama itu udah langsung otomatis ya guys. Kita tinggal ini aja, itu sama file itu email string, terus if nama is empty kosong itu, binding itu udah otomatis, nama tidak boleh kosong. Sepertinya AI-nya sudah tahu ini. Return if, sekarang buat email, if email is empty binding, email tidak boleh kosong. Terus return, benar sekali. Oke. File intent. Nah, baru kita buat metode intentnya. Intent this main display activity. Kita belum buat activity ini. Kita jadi namainnya display activity dulu. Display activity class Java apply put extra atau display activity. Ini kan kita membuat, nanti kita buat. Cuma sekarang kita coding dulu, misalnya kita misalin dulu aja extra nama-nama, put extra email
terus baru start activity intent. Nah, ini kita import dulu nih ininya, intentnya. Terus seperti kita buat dulu dah display activity.java-nya. Jadi caranya itu buat activity baru tuh gini. Terus kita new activity, empty views activity. Nah, ini baru kita ganti namanya display activity finish. Nah, sip. Oke, jadi nggak error kan? Nah, ini karena belum dimasukin di display activity-nya. Nah, udah gitu sekarang kita buat dulu display activity apa? Kita buat dulu ininya XML-nya. Ya kurang lebih sama kayak tadi sih. Kita ubah jadi linear layout. Oke. Kurang lebih sama kayak tadi. Terus orientation vertikal. ID-nya komen sih. Jangan sampai no main. Kurang lebih sama kayak tadi. Paddingnya 24 kan. Gravity center. Sama kayak tadi, nggak beda jauh. Kita buat lagi text view. Wrap content. Hasil dari biodatanya kan. Hasil biodata. Ukurannya tambahin text size. Terlalu kecil nih soalnya 24 sp. Text stylenya menjadi bold. Bagian bottom ya. 32 dp. Nah, atau agak gedean ya. Kayak ini kita ubah ke extract string source dulu. Oke. Terus text view lagi buat jawaban dari yang nama lengkapnya itu. Ini match parent wrap content. Ini kan yang nama ya, berarti kan ini misalnya nama lengkapnya. Nama lengkap. Nah, gitu. Lengkap ukurannya 16 sp aja ya, text size-nya 16 sp aja, biar agak ini gede. Dan terus text view lagi buat emailnya. Oh iya, tadi kita lupa tambahkan oh iya benar-benar. Ini di extract string source dulu. Oke. Terus kita buat hasil dari namanya itu. Buat kayak ya. Text view nama hasil. Text size-nya 20 lagi. Terus kita buat bold juga aja. Tulisannya hitam. Nah, ini kita pakai placeholder aja tools teksnya. Misalnya nama saya Raffi gitu. Ini buat pemisahan aja, jadi nggak bakal ini yang bakal tampil, nggak bakal. Buat pemisahan aja. Buat kayak placeholder istilah, tapi bukan placeholder siapa kayak ya pemisahan aja di situ. Terus kita margin bottomnya samain kayak tadi juga, mungkin 24 kali ya, 24 dp. Nah itu. Terus sekarang kita buat lagi buat text view lagi buat emailnya. Konten bawahnya. Nah, teks alamat alamat email. Nama lagi 16 sp.
Oke, oh ini belum ditahu ini nih. Extract string source. Tambahin lagi nih ID-nya TV email hasil. Text size 20 sp. Text stylenya kita buat bold juga sama kayak nama. Text colornya black. Terus tools text misalnya itu emailnya misalnya Raffi saya @gmail.com. Nah kayak gini. Oke, sudah jadi di XML nya. Sekarang kita ubah di logiknya, di Kotlin-nya, display activity ya kurang lebih sama kayak tadi juga. Ini kita hapus dulu di enable h2h. Ini kita hapus juga. Jadi tadi kita tambahin lagi yang main activity main binding. Jadi sebelum binding ya kita add. Tambahin juga companion object buat tadi yang ekstra. Companion object const file extra nama const file extra email extra email. Nah ini sekarang kita ubah kurang lebih kayak tadi juga sama. Binding kan activity itu udah langsung kita ubah binding.root. Kita baru file nama itu intent get string nama, file email intent get string extra email. Soalnya binding.nama hasil teks nama. Jadi jika nggak ada data tidak ditemukan. Data tidak ini titik 2. Nah ditemukan binding sama data tidak ditemukan. Oke, seperti sudah berjalan dengan baik, kode semua sudah aman, nggak ada error. Langsungnya kita jalankan, ya kan? Udah aman. Oke, coba kita jalankan. Tadi mah agak lama karena saya baru membuild glidernya. Oke, launch the device. Oke, udah keinstall, tinggal dipasang. Nah, oke, bisa kita masukkan nama lengkap, misalnya nama lengkap saya nih, Raffi Rojagat Bahri, sama saya nih. Emailnya misalnya Raffi, tutup halangin nih, Raffi@gmail.com. Kirim. Nah, hasilnya tuh akan terkirim di halaman selanjutnya nih. Yaitu tadi yang dijelaskan tadi, yang intent bisa ngirim data. Jadi seperti ini untuk hasilnya. Ya udah kurang lebih seperti ini untuk mini project yang biodata itu. Ya, kita lanjutin lagi.
ke katanya ya kurang lebih seperti itu. Nah, di sini ada kuis nih. Nah, saya berikan kuis dua soal. Jadi yang pertama itu soalnya apa sih atribut XML apa yang digunakan untuk menampilkan teks petunjuk placeholder di dalam sebuah edit text. A itu Android text, B Android label, C Android hint, dan D itu Android placeholder. Dan nomor dua, saat aplikasi sedang berjalan di depan dan bisa diinteraksi oleh pengguna, metode lifecycle yang sedang aktif itu apa sih? Ada on start, B on resume, dan C on create, dan D on active. Nah, buat jawabannya itu kalian nanti jawabnya di kolom komentar ya. Eh, itu aja sih paling eh, untuk kuisnya ya, nanti kalian bisa jawab di kolom komentar aja. Oke, ya mungkin itu aja sih dari saya untuk Corvox kali ini. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf, jika ada saya salah kata atau apa dimaafkan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.